Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rudi Hartono. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal persiapan pretest PPG untuk tahun 2020. Nah, pada video bagian kedua ini kita akan membahas soal-soal berkaitan dengan yang pertama karakteristik pembelajaran abad 21, kemudian yang kedua profil dan kompetensi guru abad 21, yang ketiga, tugas pokok dan fungsi guru abad 21, dan strategi pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, untuk link materi dan soal-soal lainnya, silakan Bapak Ibu download di link yang ada di deskripsi video ini. Jadi, untuk filenya silakan Bapak Ibu download pada link tersebut. Nah, bagi Bapak Ibu yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu untuk membantu perkembangan channel ini dan mendapatkan notifikasi tentang pembahasan soal-soal lainnya. Baiklah, langsung saja kita lihat soal pertama. Pernyataan berikut yang merupakan fenomena pembelajaran abad 21 yang menyebabkan era disrupsi pendidikan adalah A. Semakin meningkatnya kemampuan TIK peserta didik. B. Peningkatan jumlah kepemilikan perangkat TIK. C. Berkembangnya masif online open course. D. Banyaknya media pembelajaran berkualitas. E. Standar kompetensi guru yang meningkat. Jawabannya adalah C. Berkembangnya masif online open course. Nah, pada pembelajaran abad 21 ini, Bapak Ibu, banyak sekali jenis aplikasi yang muncul, ya. Nah, aplikasi tersebut bersifat masif online open course, ya. Jadi berupa pembelajaran online dengan sistem aplikasi open course, ya, MOOC. Guru dalam memfasilitasi pembelajaran abad 21 sebaiknya A. Mengutamakan agar peserta didik menguasai materi. B. Memfokuskan diri kepada penguasaan materi pembelajaran. C. Memfokuskan diri kepada penguasaan aplikasi komputer kontemporer. D. Menekankan kepada pengembangan keterampilan belajar. E. Menjadi pengendali utama terhadap materi pembelajaran. Jawabannya adalah D. Menekankan kepada pengembangan keterampilan belajar. Nah, salah satu tuntutan pembelajaran abad 21 ini adalah pengembangan keterampilan belajar, ya. Jadi setiap peserta didik harus dapat menguasai keterampilan belajar, ya. Dia harus memiliki keterampilan belajar. Generasi Z memiliki rentang perhatian yang pendek. Pernyataan berikut mencerminkan strategi paling tepat untuk melayani generasi Z adalah A. Mengurangi jam pelajaran dan tatap muka. B. Menambah materi pembelajaran berupa bacaan. C. Mengemas materi ke dalam topik-topik kecil. D. Mengganti buku cetak dengan buku elektronik. E. Meminta peserta didik untuk tetap fokus kepada guru. Jawabannya adalah C. Mengemas materi ke dalam topik-topik kecil. Nah, kata kuncinya di sini Bapak Ibu adalah rentang perhatian yang pendek. Ya, rentang perhatian yang pendek yang dimiliki oleh generasi Z sebaiknya diatasi dengan cara mengemas materi ke dalam topik-topik kecil agar generasi Z yang lahir pada era digital sekarang akan lebih mudah memahami materi-materi tersebut. Berikut ini merupakan ciri generasi Z yang berkaitan dengan preferensi belajarnya adalah A. Menyukai komunikasi berbasis visual. B. Menyukai musik dan mendengarkan radio. C. Bersifat terbuka terhadap rekam jejak digitalnya. D. Suka membaca teks dari buku elektronik. E. Tidak suka berkolaborasi dan cenderung menyendiri. Jawabannya adalah A. Menyukai komunikasi berbasis visual. Nah, inilah salah satu ciri generasi Z yang berkaitan dengan
preferensi atau cara belajar ya. Jadi generasi Z ini lebih menyukai komunikasi yang berbasis visual seperti tampilan video dan sebagainya. Guru perlu memastikan desain pembelajaran yang dimediasi teknologi merupakan keputusan pedagogis. Alasan paling masuk akal terkait pernyataan di atas adalah A. Teknologi telah menggantikan peran guru di semua aspek pembelajaran. B. Guru sepenuhnya terbantu oleh peran teknologi abad 21 yang canggih. C. Pembelajaran abad 21 memerlukan penerapan prinsip-prinsip pembelajaran. D. Pembelajaran yang dimediasi teknologi harus dilengkapi kelas konvensional. E. Peserta didik dapat belajar mandiri meskipun tanpa kehadiran seorang guru. Jawabannya adalah C. Pembelajaran abad 21 memerlukan penerapan prinsip-prinsip pembelajaran. Jadi, walaupun pembelajaran abad 21 ini sudah menggunakan teknologi, tapi kita tidak boleh melupakan prinsip-prinsip pembelajaran. Guru perlu bersikap luas dalam merancang pembelajaran abad 21. Pernyataan ini mengandung pengertian A. Tidak perlu membuat rancangan pembelajaran yang operasional. B. Rancangan pembelajaran selalu mengintegrasikan teknologi. C. Pelaksanaan pembelajaran tidak perlu berurutan sesuai rancangan. D. Teknologi perlu disesuaikan dengan kebutuhan guru. E. Rancangan membuka peluang perubahan strategi dan materi. Jawabannya adalah E. Rancangan membuka peluang perubahan strategi dan materi. Pembelajaran abad 21 menekankan kepada hal-hal berikut ini, kecuali A. Penyelesaian masalah, berpikir tingkat tinggi, dan kolaborasi. B. Keterampilan komunikasi, keterampilan belajar, dan metakognisi. C. Pengembangan keterampilan belajar mandiri, tanggung jawab, dan mencipta. D. Penguasaan aplikasi komputer, penuntasan materi, dan pemahaman teknologi. E. Mengembangkan kreativitas, daya inovasi, dan keterampilan kognisi. Jawabannya adalah D. Penguasaan aplikasi komputer, penuntasan materi, dan pemahaman teknologi. Model pembelajaran abad 21 yang menekankan dihasilkannya produk dan menekankan otonomi belajar sejak mulai merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil belajarnya adalah A. Bermain peran dan simulasi. B. Pembelajaran berbasis proyek. C. Pembelajaran kontekstual. D. Pembelajaran kooperatif. E. Pembelajaran diskusi online. Jawabannya adalah B. Pembelajaran berbasis proyek. Nah, di sini ada beberapa kata kunci yang mengarahkan kepada jawabannya, Bapak Ibu. Yang pertama, dihasilkannya produk dan menekankan otonomi belajar sejak mulai merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi. Jadi, pembelajaran berbasis proyek, mula-mula ada kegiatan yang dinamakan merancang, kemudian melaksanakan, dan mengevaluasi hasil belajar. Kemudian juga nanti dihasilkan produk dari pembelajaran tersebut. Nah, jadi itu kata kunci yang mengarahkan ke jawaban ini ya. Rendahnya partisipasi peserta didik di kelas mendorong seorang guru menyediakan Google Drive agar karya peserta didik dapat tersimpan dengan baik, sehingga memudahkan teman lainnya dalam memberikan sumbang saran terkait karya temannya. Hal ini merupakan pengintegrasian teknologi pada domain A. Penilaian terhadap peserta didik. B. Pemahaman terhadap peserta didik. C. Strategi pembelajaran. D. Pemahaman materi pembelajaran. E. Pengelolaan pembelajaran. Jawabannya adalah
C. Strategi pembelajaran. Jadi cara-cara yang dilakukan oleh guru untuk memberikan atau melaksanakan pembelajaran itu termasuk dalam domain strategi pembelajaran. Jadi jawabannya adalah C. Seorang guru menggunakan animasi video untuk menjelaskan materi prinsip kerja hukum Newton. Tindakan guru merupakan penerapan TPEG dalam domain A. Rancangan kurikulum, B. Pengelolaan pembelajaran, C. Upaya memahami peserta didik, D. Memahami materi pembelajaran, E. Merepresentasikan data. Jawabannya adalah D. Memahami materi pembelajaran. Jadi sudah jelas di sini ya Bapak Ibu ya. Jadi seorang guru ini menggunakan animasi video untuk menjelaskan materi. Berarti domainnya adalah untuk memahami atau siswa memahami materi pembelajaran. Paradigma dan keyakinan guru mempengaruhi cara guru bertindak. Berikut merupakan cara pandang guru abad 21 tentang pembelajaran abad 21 yang paling tepat adalah A. Pembelajaran harus berpusat pada peserta didik aktif. B. Pembelajaran lebih berorientasi untuk menguasai konten. C. Pembelajaran berpusat peserta didik dengan guru tetap aktif. D. Guru aktif memfasilitasi peserta didik merespon. E. Pembelajaran dimediasi teknologi peserta didik aktif. Jawabannya adalah C. Pembelajaran berpusat peserta didik dengan guru tetap aktif. Memahami karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual termasuk dalam kompetensi A. Pedagogi, B. Kepribadian, C. Sosial, D. Profesional, E. Semua benar. Jawaban untuk soal ini adalah A. Pedagogi. Jadi pedagogi dapat diartikan cara seorang guru memahami karakter peserta didik, baik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan percaya diri merupakan kompetensi. A. Pedagogi, B. Kepribadian, C. Sosial, D. Profesional, E. Intelektual. Jawabannya adalah B. Kepribadian. Nah, di sini kata kuncinya ada etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan percaya diri. Ini menunjukkan sikap-sikap yang menggambarkan tentang kepribadian. Berkomunikasi dengan orang tua peserta didik dan masyarakat secara santun, empatik, dan efektif, serta mengikut sertakan orang tua dan masyarakat dalam program pembelajaran, guna mengatasi kesulitan belajar peserta didik, merupakan kompetensi A. Pedagogi, B. Kepribadian, C. Sosial, D. Profesional, E. Humanis. Jawabannya adalah C. Sosial. Nah, kata kunci untuk soal ini adalah orang tua peserta didik dan masyarakat. Jadi berkomunikasi dengan orang tua peserta didik dan masyarakat ini merupakan bagian dari kompetensi sosial seorang guru. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri termasuk dalam kompetensi A. Pedagogi, B. Kepribadian, C. Sosial, D. Profesional, E. Intelektual. Jawabannya adalah D. Profesional. Jadi kompetensi profesional itu menyangkut salah satunya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dengan mengintegrasikan teknologi merupakan kompetensi inti pedagogi pada aspek A. Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik. B. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. C. Pengembangan kurikulum. D. Penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik. E. Berkomunikasi pada peserta didik. Jawabannya adalah B. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran merupakan kompetensi pedagogi pada aspek A. Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik. B. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. C. Pengembangan kurikulum. D. Melakukan tindakan reflektif. E. Penyelesaian pembelajaran yang mendidik. Jawabannya adalah D. Melakukan tindakan reflektif. Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta didik mencapai prestasi secara optimal dengan kreativitasnya, termasuk kemampuan pedagogi pada aspek A. Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik. B. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. C. Pengembangan kurikulum. D. Penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik. E. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik. Jawabannya adalah E. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik. Berikut aspek penting dalam pengelolaan pembelajaran abad 21 kecuali A. Merancang pembelajaran yang kreatif dan inovatif. B. Menghindari penggunaan smartphone yang berlebihan dalam pembelajaran. C. Menerapkan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking. D. Menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi. E. Mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Jawabannya adalah B. Menghindari penggunaan smartphone yang berlebihan dalam pembelajaran. Indikator guru mampu memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi yang dapat mempengaruhi kebijakan adalah A. Memanfaatkan hasil refleksi dan penilaian untuk pengembangan mata pelajaran yang diampu. B. Menunggu informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk menentukan ketuntasan belajar. C. Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang program remedial dan pengayaan. D. Mengkomunikasikan hasil penelitian dan evaluasi kepada pemangku kepentingan. E. Memanfaatkan informasi hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jawabannya adalah D. Mengkomunikasikan hasil penilaian dan evaluasi kepada pemangku kepentingan. Guru merupakan profesi dengan keahlian khusus. Pernyataan ini mengandung makna A. Profesi guru harus bersertifikat pendidik dan memperoleh tunjangan. B. Keahliannya dapat diproses melalui proses pendidikan yang lama. C. Hanya segelintir orang yang layak menjadi guru profesional. D. Memiliki ikatan organisasi profesi sebagai wadah. E. Memiliki kode etik profesi yang dapat dipertanggungjawabkan. Jawabannya adalah B. Keahliannya diperoleh melalui proses pendidikan yang lama. Jadi itulah kenapa guru disebut atau merupakan sebuah profesi, ya.
Menyusun program semester merupakan tugas pokok guru dalam hal A. Merancang pembelajaran atau pembimbingan, B. Melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan, C. Menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan, D. Membimbing dan melatih peserta didik, E. Melakukan penilaian pembelajaran. Jawabannya adalah A. Merencanakan pembelajaran atau pembimbingan. Berikut ini adalah contoh penyesuaian tugas pokok guru dalam melaksanakan pembelajaran dalam menghadapi pembelajaran abad 21, yaitu A. Menjadi tenaga ahli di bidang TIK untuk kepentingan pembelajaran, B. Mengganggu program aplikasi untuk mengelola nilai peserta didik, C. Menerapkan aplikasi untuk menyusun program semester, D. Menganalisis kekuatan dan kelemahan suatu model pembelajaran, E. Menerapkan model pembelajaran yang berorientasi pengembangan HOTS. Jawabannya adalah E. Menerapkan model pembelajaran yang berorientasi pengembangan HOTS. Contoh penyesuaian peran guru dalam melaksanakan pembelajaran abad 21 adalah A. Guru bertindak sebagai pusat pembelajaran, B. Guru berperan sebagai pengawas penggunaan TIK, C. Guru berperan menjadi sumber belajar utama, D. Guru mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi, E. Guru menjadi mitra belajar bagi peserta didik. Jawabannya adalah E. Guru menjadi mitra belajar bagi peserta didik. Guru abad 21 memiliki tugas pokok membimbing peserta didik agar tidak terjerumus kepada pemanfaatan teknologi yang salah. Tindakan yang dapat dilakukan guru antara lain A. Melarang penggunaan smartphone di kelas, B. Penggunaan teknologi informasi hanya untuk guru, C. Mendampingi anak dalam mengeksplorasi sumber digital, D. Mengalihkan perhatian anak melalui kegiatan olahraga, E. Guru menghadirkan media pembelajaran yang menarik. Jawabannya adalah C. Mendampingi anak dalam mengeksplorasi sumber digital. Saudara selaku guru mengajak peserta didik merefleksikan cara belajarnya. Kegiatan ini termasuk jenis penilaian A. Assessment for learning, B. Assessment to learning, C. Assessment of learning, D. Assessment as learning, E. Assessment by learning. Jawabannya adalah D. Assessment as learning. Adanya rasa tanggung jawab, sikap responsif dan inovatif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan bentuk pelaksanaan dari fungsi guru sebagai berikut. A. Memelihara komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. B. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika. C. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. D. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. E. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai kepercayaan yang diberikan kepadanya. Jawabannya adalah A. Memelihara komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Bu Weni Hapsari dari SD Taman Hidayah mendampingi peserta didiknya mengunjungi panti asuhan. Bu Weni melihat salah satu peserta didik bernama Lina diam termenung setelah mendengar kisah sedih salah seorang penghuni panti asuhan bernama Andi. Bu Weni mendampingi Lina yang sedang menghayati sesuatu. Bu Weni sebenarnya sedang melaksanakan tugas yang disebut A. Mengajar, B. Mendidik, C. Membimbing, D. Melatih, E. Membina.
Jawabannya adalah C. Membimbing. Karena membimbing merupakan salah satu tugas pokok dari guru pada soal sebelumnya. Hal-hal berikut merupakan aspek yang potensial dikembangkan dalam pengkajian kurikulum kecuali A. Kedalaman materi, ruang lingkup, keluasan materi, dan relevansi materi. B. Integrasi materi dan kesesuaian materi dengan kompetensi. C. Kesinambungan materi, kemasan materi, dan strategi penyampaian. D. Kesesuaian materi dan kompetensi menjawab tantangan masa depan. E. Urutan materi dan ruang lingkup materi. Jawabannya adalah C. Kesinambungan materi, kemasan materi, dan strategi penyampaian. Pernyataan berikut paling tepat menggambarkan tugas guru di masa yang akan datang adalah A. Peran guru semakin ringan karena banyak terbantu oleh teknologi. B. Guru lebih berfokus membantu peserta didik menguasai materi. C. Guru bertindak sebagai konsultan pembelajaran berbasis teknologi. D. Guru mengandalkan teknologi sebagai pengganti peran guru. E. Guru menjadi kolaborator, sumber daya, dan fasilitator pembelajaran. Jawabannya adalah E. Guru menjadi kolaborator sumber daya dan fasilitator pembelajaran. Salah satu sikap guru profesional adalah bersikap reflektif dapat tercermin dari tindakan berikut. A. Menggunakan pengalaman masa lalu sebagai sumber belajar. B. Mendokumentasikan kelebihan dan kekurangan diri. C. Merefleksikan setiap tindakan dan keputusan yang sudah diambil sebagai bahan evaluasi diri. D. Mengkaji kualitas diri untuk menambah rasa percaya diri dan motivasi diri. E. Memanfaatkan pengetahuan lokal sebagai strategi peningkatan diri berkelanjutan. Jawabannya adalah C. Merefleksikan setiap tindakan dan keputusan yang sudah diambil sebagai bahan evaluasi diri. Manakah pernyataan berikut ini yang kurang tepat mengenai konsep belajar mandiri? A. Adanya niat menguasai kompetensi tertentu. B. Mengalokasikan sumber daya dalam rangka mencapai kompetensi. C. Mengontrol proses dan memonitor kemajuan belajar sendiri. D. Melaksanakan pembelajaran secara aktif sebagai wujud fisik. E. Mengisolasi diri dalam melaksanakan proses belajar. Jawabannya adalah E. Mengisolasi diri dalam melaksanakan proses belajar. Manakah sumber-sumber berikut yang paling layak dijadikan sebagai bahan dalam melakukan refleksi adalah A. Rekaman video selama melaksanakan pembelajaran. B. Catatan hasil pengamatan sejawat tentang proses pembelajaran. C. Angket penilaian kualitas pembelajaran oleh peserta didik. D. Hasil penilaian orang tua peserta didik terhadap kinerjanya. E. Hasil perenungan dan refleksi diri guru terhadap pengalamannya. Jawabannya adalah E. Hasil perenungan dan refleksi diri guru terhadap pengalamannya. Guru akan dihadapkan kepada berbagai pilihan kegiatan yang mengharuskan untuk menentukan skala prioritas dan memilih yang paling sesuai. Tahap ini merupakan salah satu tahap di dalam kegiatan refleksi, yaitu A. Menarik kesimpulan. B. Menyusun rencana aksi. C. Melakukan analisis. D. Merasakan dan menghayati. E. Melaksanakan tindakan. Jawabannya adalah B. Menyusun rencana aksi. Aktivitas pengembangan diri mulai dari refleksi sampai dengan tindakan terjadi berulang, dan jika bersifat spiral mengandung pengertian A. Memberikan dampak peningkatan profesionalisme secara akumulatif. B. Aktivitas pengembangan diri dapat melebar ke topik-topik lain. C.
terjadi secara mendalam dan melibatkan lebih banyak partisipan. D. Mengandung unsur kebebasan di dalam proses belajarnya. E. Melibatkan pengetahuan dan pengalaman guru sebelumnya. Jawabannya adalah A. Memberikan dampak peningkatan profesionalisme secara akumulatif. Dilihat dari dimensi pedagogis, belajar mandiri berarti A. Merupakan aktivitas berpikir reflektif. B. Merupakan wujud aktivitas fisik belajar aktif. C. Menunjukkan kemampuan kontrol atas aktivitas belajar. D. Pengambilan keputusan dan inisiatif dalam ruang otonominya. E. Belajar terpisah dengan guru dan atau tutor. Jawabannya adalah B. Merupakan wujud aktivitas fisik belajar aktif. Saudara menentukan tujuan belajar, memilih sumber belajar, dan memilih cara mengevaluasi kemajuan belajarnya sendiri. Merupakan konsep belajar mandiri ditinjau dari dimensi A. Historis, B. Yuridis, C. Sosiologis, D. Psikologis, E. Pedagogis. Jawabannya adalah D. Psikologis. Bu Ana sangat percaya diri dalam mengawali belajar mandiri. Bu Ana juga memiliki motivasi diri yang kuat. Kondisi Bu Ana yang demikian merupakan gambaran belajar mandiri dilihat dari atribut A. Sosiologis, B. Kognitif, C. Kepribadian, D. Pedagogis, E. Kebebasan. Jawabannya adalah C. Kepribadian. Seseorang mampu menemukan strategi kognitif yang tepat sebagai cara belajar yang efektif. Kemampuan ini termasuk dalam keterampilan belajar mandiri yang disebut A. Keterampilan merumuskan tujuan belajarnya, B. Keterampilan memproses informasi, C. Keterampilan khusus yang efektif, D. Keterampilan bersifat umum, E. Keterampilan menarik kesimpulan. Jawabannya adalah D. Keterampilan bersifat umum. Seorang guru menemukan suatu model pembelajaran yang sangat inovatif dan kemudian dipublikasikan oleh seorang wartawan di suatu media massa. Apa yang dilakukan guru merupakan upaya pengembangan keprofesian berkelanjutan dalam kategori A. Karya inovatif teknologi tepat guna, B. Publikasi ilmiah di media massa, C. Karya inovatif menciptakan karya, D. Pengembangan diri fungsional, E. Pengembangan diri kolektif. Jawabannya adalah C. Karya inovatif menciptakan karya. Demikianlah pembahasan soal-soal untuk persiapan pretest PPG tahun 2022 untuk materi pedagogik. Biasanya untuk soal pedagogik ini sebagian besar sama untuk semua jurusan. Nah, mudah-mudahan pembahasan soal ini dapat membantu Bapak Ibu dalam memahami materi PPG ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi pada pembahasan soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.